nih karena memang cakupannya sangat-sangat besar sekali, tergantung bagaimana nanti Anda memberikan penjelasan. Oke, ketika teman Anda menjelaskan ini, diharapkannya bukan orang, ya, bukan teman yang menjelaskan saja yang bisa memahami, tapi teman-teman juga bisa belajar dari apa yang dipresentasikan oleh teman-teman lainnya. Khairin dan Primordia. Are you here with us, Mbak Nur Khairin? Iya, Mem. Oh, Ririn itu, Tarin. Iya, Oh, Khairin jadi Ririn. Oke, gak apa-apa. Primordia. Adakah di sini Primordia? iya, Mem. DCC. Oke, Primordia Kak Risa. Saya stop share. Yang menjadi pertama boleh Ririn atau Primordia? Saya yang share screen, Mem. Oke. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Vicky dan teman-teman. Kali ini saya dan rekan saya, Nur Kharirin, akan mempresentasikan tentang population and sample. Eh, Nanti yang kami presentasikan adalah definisi dari population and sample, types of sampling, sampling techniques, dan macam-macam sampling in subdiscipline linguistics. Yang pertama, definition. Definisi dari populasi adalah kumpulan dari semua individu atau objek dengan karakteristik yang sama yang menjadi fokus dari penelitian. Jadi populasi ini adalah semuanya yang umum, sedangkan sampel ini bagian kecil dari populasi tersebut. Representatif representatif yang dipilih dengan karakteristik yang paling mewakili dari populasi. Dan fungsi dari populasi ini, kalau dari aspek data collection, menggunakan seluruh populasi itu pastinya datanya akan lebih reliable. Namun karena jika populasinya terlalu banyak, itu nanti peneliti akan memakan waktu dan biaya yang banyak sehingga para peneliti seringkali menggunakan sampelnya saja. Sampel yang diambil itu tujuannya untuk meringkas waktu dan biayanya agar penelitian berjalan dengan efektif. Tapi jika populasi ternyata tidak terlalu banyak, bisa diambil seluruhnya saja. Types of sampling, yang pertama adalah random sampling, yaitu pengambilan sampel acak di mana individu itu memiliki kesempatan yang sama. Di sini maksudnya eh, dijelaskan bahwa dari semua populasi itu biasanya caranya adalah dengan eh, melihat semua populasi, lalu dari populasi tersebut diambil dengan secara acak. Jadi setiap individu dari populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh peneliti. Lalu yang selanjutnya stratified random sampling ini pengambilan sampel populasi yang dibagi menjadi strata agar representasi dapat seimbang. Jadi dari setiap strata itu nanti peneliti diambil representatifnya per kelompok itu. Sedangkan yang selanjutnya, ethnographic approach ini, sampling yang diambil untuk menjalani penelitian etnografi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang budaya, perilaku, dan interaksi sosial dari komunitas yang akan diteliti. Nah, yang selanjutnya adalah purposive sampling. Purposive sampling ini, pemilihan partisipannya dipilih berdasarkan kriteria yang relevan menurut peneliti dan uh, sesuai dengan tujuan penelitian. Purposive sampling ini juga masih dibagi lagi
menjadi 4 tipe. Yang pertama itu kuota sampling. Kuota sampling ini peneliti membagi populasi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakter tertentu. Dari karakter yang telah ditentukan itu, nanti peneliti memastikan per kategori itu mempunyai representasi yang sesuai untuk uh, penelitiannya sampai kuota dari sampling tersebut terpenuhi, kuota untuk penelitiannya. Lalu yang kedua adalah social networking atau juga disebut snowball sampling. Snowball sampling ini perekrutan partisipan yang uh, diambil dari kenalan dari partisipan awal. Jadi contohnya misalnya peneliti ini ingin meneliti tentang alumni dari sebuah sekolah. Nanti peneliti ini mencari subjek penelitiannya itu melalui orang-orang yang telah dikenal oleh peneliti. Jadi nanti peneliti menghubungi satu partisipan, lalu partisipan ini diminta untuk menghubungi partisipan yang dia kenal dan seterusnya. Makanya ini disebut snowball. Jadi seperti thread gitu ya. Nah, tapi dengan snowball sampling ini bisa terjadi bias karena bisa jadi nanti rujukan individu yang diberikan oleh partisipan itu mungkin temannya atau biar cepat jadi dia ambil siapa gitu. Jadi uh, peneliti harus hati-hati dalam mengambil samplingnya. Lalu theoretical sampling ini adalah sampling yang diambil berdasarkan teori yang telah dipilih oleh peneliti. Jadi partisipan yang dipilih itu berdasarkan wawasan teoritis untuk menyempurnakan konsep-konsep teoritis. Peneliti dapat memilih extreme cases seperti yang sangat spesifik dan mendalam untuk hasilnya nanti dapat membantu untuk menjelaskan teori yang telah dipilih, atau peneliti juga bisa memilih heterogeneous samples yang sengaja dipilih untuk lebih luas lagi cakupannya untuk menjelaskan detail teori yang relevan dengan penelitian yang telah dipilih. Lalu yang keempat ini convenience sampling, itu adalah sampling yang dipilih dengan mengutamakan kenyamanan peneliti. Contohnya, peneliti ini seorang guru, jadi dia meneliti sesama rekan guru di sekolah yang dia berada sekarang. Namun, jika peneliti ternyata tidak sengaja dengan guru lain, misalnya di konferensi, lalu peneliti dapat mewawancarai guru tersebut dan dapat mengambil data dari orang tersebut, hal tersebut bisa dinamakan haphazard atau accidental sampling. Lalu untuk sample size ini dan application-nya, jumlah dari partisipan itu bergantung pada tipe penelitian yang telah dipilih, metode penelitiannya, dan tujuan penelitiannya. Mungkin penelitiannya nanti butuh partisipan yang sangat banyak, ataupun partisipan yang secukupnya saja. Dan tujuannya itu bergantung pada apa yang ingin disampaikan peneliti terhadap penelitiannya. Jika peneliti itu tidak uh, tidak mengutamakan generalisasi, maka peneliti dapat memilih purposive sampling. Namun jika peneliti ingin mengutamakan generalisasi, maka peneliti dapat memilih yang probability sampling. Nah, untuk jumlah partisipan ini, peneliti juga harus mempertimbangkan apakah partisipan yang akan diambil oleh peneliti ini merespons mungkin wawancara atau kuesioner yang telah dibagikan. Jadi, non-respons ini juga harus dipertimbangkan dalam pemilihan jumlah partisipan.
Untuk applications and development ini, pengambilan data dan sampel ini juga disesuaikan dengan bidangnya. Mungkin sampelnya akan berkembang lebih luas jika di bidang tertentu seperti sosiolinguistik, perkembangan linguistik, atau kognitif linguistik, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Nur Haririn. Yang selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih Mbak Tia. Setelah kita mengetahui definisi dari populasi dan juga sampel, kemudian tadi ada beberapa tipe dari sampling, itu selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sih teknik untuk memahami pengambilan sampel ini untuk penelitian yang akan kita pilih. Di dalam penelitian terdapat Di dalam penelitian terdapat salah satu teknik penting yang harus dilakukan, yaitu dengan memilih partisipan yang akan dijadikan sebagai seorang informan atau narasumber di dalam penelitian. Langkah awal untuk memilih partisipan itu terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya yang pertama adalah tujuan penelitian. Sebelum memikirkan kriteria dari partisipan yang tepat, kita sebagai seorang peneliti itu sudah harus tahu terlebih dahulu apa sih tujuan dari penelitian kita, karena kalau sudah paham betul itu pasti pemilihan partisipan juga akan relevan untuk penelitian yang kita ambil nanti. Untuk yang kedua itu kita perlu menggunakan sensus atau pengambilan sampel. Setelah sudah tahu kriteria partisipannya, sebagai peneliti harus bisa menentukan berapa jumlah populasi yang akan diambil ketika mengambil sampel dari partisipan ini. Untuk yang ketiga ada generalisasi, yang mana seorang peneliti ini juga sudah harus tahu penelitian yang akan diambil ini atau yang akan dilakukan ini arahnya tuh pada pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Karena untuk memilih partisipan juga menyesuaikan dengan pendekatan yang dipilih. Di dalam memilih partisipan untuk sampling ini kita harus hati-hati agar tidak menyesatkan nantinya di hasil data yang kita dapatkan dari partisipan tersebut. Itu ada banyak cara yang dapat digunakan untuk memilih sampel, dan itu tuh bergantung pada area penelitian kita, metode penelitian yang kita pilih, dan juga preferensi dari penelitinya itu sendiri. Selanjutnya, Mbak. Banyak cara untuk memilih sampel. Yang tadi itu sampel tuh ada dua di dalam buku yang kita baca itu, yaitu yang pervasive sample dan juga probability sample. Di probability sample ini biasanya menggunakan teknik sampel acak yang sederhana. Biasanya peneliti ini menyebarkan kuesioner. Yang kedua dengan sampel cluster, dan yang ketiga itu quasi random sample or systematic samples. Selanjutnya ada sampel acak bertingkat dan sampel bertingkat yang tidak proporsional. Kesimpulannya dari probability samples ini, ketika peneliti ingin menjelaskan, memprediksi, atau menggeneralisasi seluruh populasi dari penelitian, maka baiknya menggunakan pemilihan sampel probability ini. Di dalam pengambilan topik juga begitu, itu bergantung pada preferensi penelitian, tujuan juga, dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada sampling in subdisciplines of linguistics, pengambilan sampel dalam subdisiplin linguistik. Yang pertama ada linguistik teoretis atau theoretical linguistik. Beberapa tahun terakhir, linguistik teoretis ini mengandalkan metode pengambilan sampel yang lebih canggih dengan data yang jumlahnya sangat besar. Meskipun sering mengandalkan sejumlah kecil responden, tetapi dengan menggunakan prosedur elisitasi ini lebih terkalibrasi dengan baik, sehingga data yang diambil pun juga bisa memanfaatkan korpus yang mungkin sudah dikumpulkan sebelumnya atau bahkan sudah diuraikan secara sintaksis. Pengambilan sampel di dalam penelitian teoretis ini, terutama di dalam bidang kognitif ataupun sosiolinguistik, sudah mulai menggunakan sampel informan dan juga observasi. Penyebaran kuesioner dan juga platform online ini sangat memungkinkan ketika kita sebagai peneliti ini membutuhkan pengumpulan data yang jumlahnya banyak dari informannya. Sampel besar seringkali mudah dijangkau, tetapi tidak mewakili populasi yang lebih luas dari sisi informasi sosial terkait informannya.
Di dalam pengambilan sampel dalam bidang teoritis ini, yang menggunakan metode eksperimental itu cenderung mengikuti praktik ilmiah sosial yang paling dekat. Mbak. Untuk yang kedua ada dialektologi. Refleksinya itu terhadap pengambilan sampel di dalam dialektologi sangat menyoroti peran dari agensi manusia dan juga hubungan sosialnya di dalam membentuk dan juga menafsirkan geografi linguistik. Seperti penggunaan kriteria geodemografis itu sudah berkembang. Di sisi lain, atlas linguistik yang berskala besar itu juga mengambil sampel dengan jumlah yang besar dari informan di seluruh wilayah geografis. Tetapi partisipan yang disertakan di satu tempat itu cenderung relatif terbatas. Sebagai konsekuensinya, metode pengambilan sampel di dalam dialektologi kontemporer ini lebih sadar akan peran manusia dan juga hubungan sosial dalam membentuk dan juga menafsirkan geografi. Selanjutnya ada variatonis sosiolinguistik, paradigma kuantitatif yang dikembangkan oleh William Labov pada tahun 1960-an dan juga 1970, tepatnya di 1966 itu menjadi kerangka utama di dalam penelitian sosiolinguistik terkait variasi linguistik di konteks sosial. Pentingnya pengumpulan sampel dalam mengungkapkan pola variasi linguistik itu disesuaikan secara sosial dan diakui secara alamiah. Awalnya, penelitian sosiolinguistik ini bergantung pada pengambilan sampel secara acak yang populer pada saat itu, kemudian adanya peningkatan kesadaran. Jenis sampel ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang distribusi variasi di dalam ruangan sosial, baik antara Kemudian dengan pengambilan sampel dalam sosiolinguistik ini telah berkembang dari fokus tunggal pada pengambilan acak, kemudian menjadi lebih fleksibel dan juga beragam. Memilih metode yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan juga konteks sosial yang mereka pelajari. Kemudian yang keempat, ada phonetics dan juga sosiophonetics. Penelitian phonetics atau fonologi eksperimental tradisional ini menekankan tentang kontrol teknis yang ketat dengan menggunakan lingkungan laboratorium dan juga peralatan rekam yang berkualitas tinggi. Fokus utamanya itu pada elisitasi suara, seringkali didapatkan dengan jumlah pembicara dan juga tokennya itu yang terbatas. Untuk hasil penelitian fonetik ini ada konsonan, vokal, atau fitur suprasegmental. Kebaruan teknologi di dalam fonetik juga dihubungkan dengan sosiolinguistik yang menghasilkan penggunaan korpora lebih besar dan terstratifikasi secara sosial untuk mengatur perubahan suara yang disebabkan oleh pendengar dan juga pembicara. Yang kelima ada Child Language Research. Pengambilan sampel di dalam penelitian bahasa anak ini kaitannya dengan usia, dengan tahap perkembangan mereka, dan juga jenis data yang diperoleh dan tingkat inferensinya. Studi anak-anak ini menggunakan high amplitude sucking, head turn, dan juga preferential looking techniques. Itu menurut Barnan dan Cole. Pada awal kemampuan berbicara, perbedaan individu itu memerlukan studi kasus. Pengambilan sampel itu umumnya menggunakan desain cross-seksional pada anak prasekolah dengan jumlah yang besar untuk mendapatkan norma-norma dari tata bahasa. Studi khusus anak-anak itu lebih kecil dalam jumlahnya, tetapi untuk fokus analisisnya itu lebih detail, terutama dalam desain longitudinal. Dalam menemukan partisipan anak-anak ini biasanya melibatkan kelompok bermain, tempat penitipan anak, sekolah, dan juga pusat komunitas anak-anak. Strategi ini bisa memberikan sampel representatif untuk subkelompok yang diminati,
meskipun perlu dilengkapi dengan informasi dan juga latar belakang yang rinci. Untuk pengambilan sampel dalam anak-anak ini perlu pendekatan yang cermat karena karakteristik anak ini berpengaruh dalam penelitian untuk pemerolehan bahasa. Ini referensi yang kami pakai di dalam PPT ini. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang memberikan saran atau masukan atau pertanyaan, boleh. Oh, Ilham. Ilham, silakan bertanya dulu sebelum saya bertanya dan kita berdiskusi. Ah, Mbak, saya tadi agak sedikit kebingungan ketika Ririn itu mengkaitkannya dengan dialektologi, kemudian phonetics dan sociophonetics, kemudian ada child language research dan cross-sectional. Itu tadi dalam rangka dan theoretical linguistics. Itu tadi dalam rangka apa ya, Mbak? Bagian dari manakah itu? Ini yang applications and developments ini. Jadi data dan sampelnya itu disesuaikan dengan bidang dan eh, sesuai dari topik-topik. Oh, berarti tergantung kepada field mana yang akan Anda tujukan. Itu contoh-contoh tuh berarti ya. Yang Misalkan itu theoretical linguistics itu pakai apa? Kalau dialektologi itu pakai apa? Gitu kan ya. Terus kemudian phonetics itu pakai apa? Apakah seperti itu kah? Benar. kurang lebih seperti itu, Mem. Oke, baik. Monggo Ilham sebelum saya bertanya dan mau berdiskusi dengan bukan kelompok ya, teman-teman yang sudah mempresentasikan sekarang ini. Um, Mas Ilham tadi ada raise hands. Silakan Mas Ilham. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Saya ingin bertanya terkait tadi kan ada dikatakan beberapa apa purposive jenis-jenis sampling. Nah, terus dijelaskan juga bahwa sampling itu adalah perwakilan dari populasi gitu kan. Ada namanya population and sampling. Nah, dalam kasus sampling ini itu biasa digunakan dalam penelitian yang misalkan kayak contohnya misalkan penelitian di sekolah ada banyak siswanya itu ada 100, terus yang diambil itu misalkan 50. Nah, itu namanya disebut population and sampling. Nah, tapi saya agak sedikit bingung gimana kalau saya misalnya eh, population dan population yang ingin kita teliti gitu. Misalkan kayak kita pengen meneliti lebih dari satu sekolah dan pasti jumlah siswa dari lebih dari satu sekolah itu kan berbeda-beda jumlahnya. Jadi untuk menentukan sampel dari populasi tersebut itu gimana, Mbak Dea sama Mbak Ridin? Terima kasih. Oke, silakan berikan pendapatnya Mbak Dia dan Mbak Ririn. Monggo. Ya, itu Berproses sampling ya Ilham tadi ya pertanyaannya ya. pertanyaannya Ilham tadi cara untuk mengambil sampelnya sepertinya. Kalau untuk mengambil sampelnya sendiri, itu tergantung dari apa yang mau peneliti ini tunjukkan di eh, pembahasan dari penelitiannya. Jika tujuannya itu mungkin memang perlu, misalnya dari beberapa sekolah, berarti nanti eh, peneliti bisa mengambil representatif yang mm, dia balik lagi ya tujuannya dia ingin menggeneralisasi atau tidak. Kalau tidak, dia mengambil purposive sampling. Jadi tergantung nanti tujuan penelitiannya apa bisa dipilih dari 4 cara purposive sampling ini. Nah, kalau ingin menggeneralisasi, berarti pilih yang probability sampling yang eh, yang ini. Jadi tetap tergantung pada preferensi penelitian dan tujuan penelitiannya. Kalau misalnya beberapa sekolah itu berbeda, itu menurut saya bisa memakai purposive sampling. Jadi nanti eh, bisa mengambil beberapa kategori, dikategorikan, lalu diambil representatifnya dari per kategori yang telah dipilih itu. Mungkin Ririn mau menambahkan? Tambahnya ya sama sih Mbak Dea, karena
pengertian populasi dan juga samples itu sudah kita ketahui sama-sama. Suaranya hilang. Mbak Ririn kenapa? Halo Mbak, halo. Halo Ibu, ah, udah Ibu tadi, Oh, emang suaranya tidak ada Kak? oh iya 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 paham paham paham. Paham. Oke, berarti Anda menambahkannya sedikit dari itu. Vincentia dan Aulianur ya. Jadi nanti ini sebelum ke oh ya kita lihat dulu pertanyaannya. Jadi saya itu akan menyambung pertanyaan saya itu sebenarnya kan akan memberikan banyak contoh-contoh. Nantinya itu larinya ini saran saya dulu ya pernah saya sampaikan bahwa teman-teman itu sudah harus bisa memulai fenomena, memperhatikan fenomena dan kemudian melihat ada isu apa di situ. Nah, apapun itu, misalkan itu adalah Anda tertarik pada sosiolinguistik, psikolinguistik, pragmatics, dialektologi, apapun itu, Anda sudah harus bisa mengamati fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Kemudian dari fenomena-fenomena itu sebenarnya ada permasalahan apa sih di fenomena-fenomena itu. Itu yang menjadi PR sejak awal yang saya selalu tekankan harus dimulai sesegera mungkin. Karena itu nanti akan pengaruhnya ke sini juga. Kemudian pengaruhnya Anda dalam menyelesaikan proyeknya Anda sesuai dengan minatnya masing-masing. Ya, tadi saya ambil tadi Mas apa Ilham tadi terkait tentang proses sampling. Ya, silakan Mbak Eliza. Oh ya, baik, Mem. Makasih Mbak Dea dan Mbak Rini atas presentasinya. Apakah suara saya terdengar ya? Agak jauh sih Mbak dirimu Oh, suaranya. agak jauh. Apakah sudah, Mem? Nah, ini dekat. Oh ya. Oke, Sini saya mau konfirmasi sama bertanya. Untuk konfirmasinya berarti tadi kan yang di types of sampling itu ada random sampling sama stratified random sampling. Nah, berarti apakah kalau random sampling itu sampelnya itu dipilih secara acak, sedangkan apakah kalau stratified random sampling itu dipilih berdasarkan strata baru diambil sampel acaknya? Apakah benar seperti itu yang saya maksud? Terkait random sampling sama stratified random sampling. Itu yang tadi konfirmasi dulu. Nah, kalau yang saya mau tanya, misal saya mau melakukan penelitian, nah biar saya bisa tahu mau pakai random sampling atau pakai stratified random sampling itu berdasarkan apa kira? Terima kasih. Baik, boleh dijawab Mem? Monggo silakan. Jadi untuk konfirmasi dari definisi itu udah benar, secara garis besar itu udah benar. Terus pasti kita tuh bingung untuk seharusnya kita pakai random atau pakai stratified ya. Itu tuh bisa kita lihat berdasarkan dari tujuan penelitian kita dulu. Kalau misal tujuan penelitian kita ini untuk bisa tahu bagaimana gambaran umum dari populasi, prefer yang digunakan itu random sampling, tapi kalau kita cuma ingin fokus sama kelompok tertentu, kita boleh pakai stratified. Misal di dalam penelitian ini kita mau meneliti tentang bagaimana apakah efektivitas kuliah daring bagi mahasiswa kerja di Universitas Airlangga. Nah, kita udah nentuin sampel yang akan dipakai tuh ada 100 anak nih dari populasinya di mahasiswa UNER itu. Itu dari kalau kita mau pakai stratified random tadi, kita tuh bisa ambil sampelnya itu 100 anak dari berbagai fakultas di Universitas Airlangga itu. Tapi kalau kita cuma mau carinya, anggap aja dari 100 tuh pengennya yang udah kerja. Itu kan pasti nggak semuanya. Mungkin ada 50, nah itu kita pakai random sampling aja secara acak. Begitu mungkin Mem Vicky mau menambahi. Nanti saya menambahkan tergantung nanti saya berdasarkan slide-mu juga gitu ya. Enggak apa-apa. Untuk sementara itu rekomennya dari Mbak Ridin ya. Selanjut lagi tadi ada yang ngacung lagi kan tadi. Vincentia, tadi siapa ya? Ngacung Iya, tadi Mem. loh. Apakah suara saya terdengar? Tahu Mbak, suaranya jauh sekali. Apakah suara Bentar, saya terdengar? terdengar. Coba Oh ya. sekali lagi. Karena lembut sekali suaranya Mbak. Kalau sekarang, Mem, apa terdengar? Nah, yes, Ya. jelas.
Masih berkaitan dengan sampel. Nah, kalau misalnya saya menggunakan sampel acak ini, itu bagaimana cara memastikan bahwa sampel acak yang dipilih ini mewakili populasi populasi dengan benar? Oh ya, ya itu memang salah satu tantangan kalau itu random sampling. Ketika dia itu randomnya nggak pas, itu akan menjadi nggak valid. Makanya itu random. Tapi jadi gini, random sampling itu kan semuanya memiliki kesempatan untuk apa namanya, kesempatan untuk menjadi kesempatan untuk menjadi responden atau partisipan dalam suatu studinya seseorang. Tapi kadang itu antara satu dan lainnya itu bisa jadi itu belum tentu mencerminkan memang itunya. Apa yang dilakukan nanti kita lihat komennya, komentatornya yang Mbak Ririn sama Mbak Dia dulu sebelum saya memberikan komentar saya. Random sampling, apakah itu juga sudah, tadi pertanyaannya ada apa, apakah random sampling itu yang dipilih itu sudah mencerminkan populasinya gitu kan kalau paham saya ya Mbak. Ya, kalau sepemahaman saya ini, kalau random sampling ini memang tujuannya itu acak, dia lebih ke memang random. Kalau yang ingin representatif itu, setahu saya itu memang yang stratified random sampling itu. Kalau random sampling memang diambilnya secara acak dari keseluruhan populasi itu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya memang ingin yang benar-benar valid dan benar-benar ingin me- memilih yang perwakilan dari seluruh populasi itu menggunakan yang stratified random sampling. Kalau menurut kalian yang kemarin polling-pollingnya si pemilu saat tanggal berapa itu, kita pemilu itu bulan kemarin ya katakanlah itu pakai apa itu pemilihan yang itu loh apa quick count itu menurut Anda loh ya Mbak Dia atau Mbak Ririn bisakah berkomentar kalau menurut Anda kemarin misalkan itu yang kita mendapatkan quick count sekian 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 itu kan itu terlepas dari entry datanya itu mengandung salah yang harusnya tidak boleh 800 misalkan di beberapa titik entry apa itu namanya data surat suaranya 300 laku entry-nya 800 itu kan jelas gak mungkin kayak misalkan kecurangan seperti itu. Tapi terlepas dari itu sebenarnya kan ada quick count. Quick count kalau menurut Anda itu tipe pengambilan samplingnya seperti apa? Kalau Mbak, dari quick count ini sepertinya yang random sampling itu, Mem. random sampling kenapa? Karena sampling yang diambil itu tidak dikategorikan, jadi dari Iya eh, betul. seluruhnya. Iya memang random sampling. Justru random sampling. Ya, memang random sampling itu kan luas sekali ya. Karena luas sekali itu akhirnya dia di random. Semua memiliki kesempatan. Justru akhirnya itu dia lebih objektif. Dia lebih objektif untuk semua ukuran-ukuran. Misalkan kemarin ada salah satu cawapres itu menang secara tipis segitu. Ya memang itu gitu loh. Kejadiannya memang seperti itu gitu loh. Kalaupun itu di apa itu namanya di random ternyata di tempat saya pun kalaupun di random saya ternyata ada calon cawapres tertentu yang lebih tinggi daripada yang lainnya dan satu cawapres yang sangat-sangat rendah unexpected itu tidak memiliki suara yang setinggi yang kita harapkan dan itu memang betul sesuai dengan pollingnya jadi polling itu mencerminkan yang ada di ini terlepas lagi dari apa itu namanya terlepas lagi dari kecurangan-kecurangan yang terindikasikan karena entry datanya yang tidak masuk akal. Ya, oh alah masuk angin. Oke, Ririn. Oke, ada lagi pertanyaan? Mbak, tolong. Ya, ini menyambung tadi ya. Sebelum saya memberikan kasus dan Anda boleh bekerja secara individu terkait kasus yang akan saya berikan. Mbak punya contohkah yang masing-masing? Boleh di atas kan, Mbak? Di slideshow, tapi tolong nanti saya bilang stop, stop ya. Di awal aja, mulai dari awal pertama. Nah, di slide, setelah ini Mbak, setelah ini, setelah ini, oh oke. Setelah ini,
Setelah ini, ini Mbak. Nah, oh ini benar nih. Ini tolong digedekan Mbak. Apakah Mbak Dia atau Mbak Ririn ini, Mbak Ririn masih ada keperluan ke belakang hajat, mual katanya tadi ya. There are many different ways to choose a sample. The method used will depend upon the area of research, research methodology, and preferences. Ini kaitannya memang dengan slide sebelumnya. Tolong dipindah slide sebelumnya, Mbak. Semua teman-teman ya. Jadi apapun itu, alurnya dalam penelitian itu kan kita pasti akan melihat fenomena. Alurnya ya. Kita melihat fenomena, kemudian kita tuh menyimak, oh, no, permasalahan apa sih di situ. Dari permasalahan itu muncullah suatu research question. Research question itu sebenarnya tujuan penelitian, teman-teman. Ya, tapi dalam bentuk pertanyaan. Makanya research question itu harus nyambung wajib dengan apa yang namanya objective of study. Research questionnya 2, berarti objective of the study-nya berapa? Wah, research questionnya 3, berarti objective of the study-nya ada 3. Itu karena dia akan pasti berhubungan. Dari situ itu dia akan mengontrol semua apa yang Anda lakukan. Gitu loh. Jadi mengontrol semua yang akan dilakukan termasuk pemilihan populasi kah, jadi betul tadi yang dikatakan sama dia bahwa tergantung pada satu yaitu tujuan. Dengan kata lain, tujuan itu adalah research question. Jadi Anda itu yang menentukan, saya tadi sempat membaca 2 mahasiswa saya itu, yang menentukan langkah theoretical yang mau dituliskan apa, variabel apa yang dituliskan itu adalah research questionnya. Dia memunculkan kata misalkan, loh, kata ini kan tidak ada dalam introduction, kok tiba-tiba muncul di dalam question? Itu tidak mungkin, gitu loh. Nah, itu berdasarkan dari fenomena dan permasalahan sehingga untuk menjawab satu keyword misalkan, dia mau bertanya tentang apalah istilahnya, apa ya, maxims apa ya, violation of maxims gitu. Tiba-tiba dia muncul maxim violations gitu. Loh, gak bisa kita memunculkan maximum violations di dalam suatu tujuan penelitian tanpa adanya fenomena atau problematika yang berkaitan dengan itu. Terus kemudian penulis itu membuat suatu research question yang berkaitan dengan yaitu tadi apa itu yang barusan saya katakan itu tadi apa itu maxims violations. Itu yang akan mengontrol semuanya, teman-teman. Nah, nanti tujuan penelitian itu akan mengontrol semuanya, sehingga Anda putuskan kualitatif atau kuantitatif. Gitu loh. Ya, Anda itu maunya nantinya itu adalah mixed method, atau nantinya itu mau kualitatif saja. Jadi kalau kualitatif misalkan, berarti kan exploration-nya lebih dalam. Ya toh, exploration-nya lebih dalam berarti nanti misalkan itu ada yang harus ngapain apa populasinya. Nah, itu tuh mau balik lagi tadi mau generalisasi atau studi atau yang khusus terkait tentang hal itu saja. Kalau generalisasi pastinya akan lebih banyak sampel yaitu random misalkan. Nah, ini balik lagi nomor 1 tujuan penelitian ya. Jadi tujuan penelitian itu hubungannya dengan objektif dan kaitannya dengan research question. Setelah ini tolong Mbak, yang pertanyaan saya itu sebenarnya apakah Anda punya contoh-contoh toh, Mbak yang terkait tentang sampling yang sudah sesudah slide ini, Mbak? Adakah? Biar mahasiswa teman-teman itu paham, oh alah, sebenarnya untuk kasus seperti ini itu probability-nya sampel seperti ini. Ini itu ini gitu. Ada contoh nggak? Sampel cluster itu contohnya adakah? Kemudian quasi random sample atau systematic sample itu adakah? Di buku itu ada mem, tapi ini saya ini ringkas aja. Boleh sebentar saya buka. Boleh, monggo silakan. Jadi teman itu bisa membayangkan gitu loh. Maksud saya seperti itu. Karena konsep itu akan lebih mudah dipahami kalau sudah terintegrasi dengan contoh. Monggo, Mbak Ririn atau Mbak Dia. Mbak Dia boleh minta tolong share bukunya dosen nggak Mbak? Itu ada di tabel itu loh. Mungkin bisa disebutkan di halaman berapanya. Itu lebih lebih cepat akan memahaminya.
Buku Dawson halaman 51. Mungkin bisa sambil saya jelaskan juga ya. Contohnya simple random sampling itu, misalnya eh, researcher ini pengen, eh, jadi itu jumlah populasinya itu ada 1.000. Lalu researcher ini pengen ambil 100. Jadi misalnya dari sekolah, dan sekolahnya itu jumlahnya itu semuanya itu 1.000. Dia ambil dari semua list eh, nama students di sekolah itu, lalu dia ambil acak menggunakan random generator name atau bagaimana itu diambil 100. Itu contohnya simple random sampling. Yang cluster, kakak contohnya. Kan ada 4 tadi ya. Purposive sample, probability sample. Tadi kan mbaknya di slide-nya kan ada 4. Yang nomor 2 itu ada pengambilan cluster. Kemudian 3 itu, apa tadi lupa saya. Coba disertakan ulang tadi aja enggak apa-apa. Jadi sambil menjelaskan yang 4 tadi di highlight. Nah ini. Quasi random sample. Kalau nomor 1 saya rasa itu kan yang paling sering ya. Jadi kita itu karena sampel acak sederhana dengan questionnaire. Jadi semuanya tuh probability samples. Silakan. Yang nomor 2 sampel cluster. Kalau sampel cluster ini misalnya di buku ini tuh kita tuh mau meneliti mengenai penahanan di satu kebijakan sekolah itu. Peneliti ini mengunjungi setiap sekolah yang akan dipilih, kemudian dia tuh memikirkan juga biaya perjalanannya, maka dia itu memutuskan untuk menggunakan sampel cluster. Karena menurutnya sampel cluster ini sesuai dengan geografis yang dipilih. Jadi peneliti hanya mendatangi sekolah-sekolah yang dekat dengan yang sesuai dengan apa yang ingin diteliti dan juga geografisnya itu dekat dengan lokasinya. Di situ begini, contohnya. Sampel cluster itu kalau misalkan itu daerah gitu loh kan, didaerahkan gitu loh, dipetak-petakkan gitu loh. Hanya misalkan sampel cluster Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, kayak gitu-gitu loh. Surabaya Pusat, itu sampel clusternya. Kalau misalkan itu SD-nya, di cluster ke SD Surabaya gitu ya. Nanti cluster kan, clusternya Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Utara, Timur, dan Selatan, ke pusat kayak gitu-gitu. Kalau sesuai dengan yang penjelasan disampaikan oleh Mbak Ririn. Seperti itu kalau sampel cluster. Sekarang quasi random sample. Seperti apa? Si random sampling ini, jadi peneliti ini sudah ngelis, misalnya murid ya, sudah ngelis semua muridnya. Lalu pengen menggunakan systematic sampling atau quasi random sampling itu. Jadi dari list itu eh, dia memilih murid yang misalnya nomor 3. Jadi tersistem seperti itu. Jadi Nah, yang kalau nomor nomor 3 tiga jatuh lagi nomor berapa? setiap 3 berarti 3, lalu 6, lalu 9, setiap 3. Nah, jadi gini maksudnya itu ya paham. Jadi gini loh maksudnya itu. Ada kala ada 1.000 sekolah. 1.000 sekolah itu dinamai 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1.000 loh teman-teman ya. Diambil per 100. Jadi 100 gitu misalkan. Yang 100 kemudian 200, 300 sekolah dengan nama 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800,
900 dan 1000. Yang ke 1000 itu yang diambil sebagai sampelnya. Nah, jadi misalkan nah itu masih banyak, itu kan itu sudah sebenarnya dari 1000 itu misalkan dari 5000 itu ya nggak apa-apa. Jadi 5000 jadi 1000 itu kan kelipatan 4 misalkan. Jadi 5000 sekolah tadi diberi nama. Sebelumnya 5000 sekolah itu diberi nama. Nah, itu 2, 3, 4. Nah, Anda mendapilnya. Kenapa sistematik makin lama makin mengecil gitu loh. Makin lama makin mengecil dan setiap kali Anda cut, cut itu Anda ada sistematiknya. Jadi untuk mendapatkan 10 SD yang ada di Surabaya, misalkan itu berdasarkan dari semuanya itu misalkan dari 1000, 1000 dari 500, misalkan. Sorry, 1000 dari 5000. Nah, 1000 dari 5000 itu kan berarti perkelipatan berapa? 5 toh. Jadi perkelipatan 5, 5, 5, 5 itu Anda menjadikan sampelnya. Dari 5 Anda ambil hanya yang per 100, misalkan itu dibagi lagi gitu loh. Itu jadi kayak ini loh, deret, kayak deret teman-teman. Untuk yang quasi random sample or systematic sample. Deret, kalau misalkan masih banyak di-cut lagi, kayak deret lagi, diambil yang genap. Ambil genap, genap, genap. Kalau sudah genap lagi diambil per, per bilangan ganjil atau bilangan apa namanya 5 katakanlah ya diambil seperti itu. Ini namanya quasi random sample atau systematic sample. Oke, lanjut lagi. Sampel acak bertingkat dan sampel bertingkat yang tidak proporsional. Contohnya apa, teman-teman? Kalau di sini tuh peneliti tuh udah tahu bahwa dia tuh konsentrasinya dari yang sampel cluster itu kan di cluster scan. Dia tuh mau mengenai penahanan. Jadi dia tuh berdasarkan beberapa mata pelajaran dan itu menggunakan sampel acak bertingkat. Peneliti kalau menggunakan sampel acak bertingkat ini, peneliti mengelompokkan sampelnya itu berdasarkan mata pelajaran, kemudian memilih sampelnya itu acak dari siswa itu berdasarkan mata pelajaran yang dipilih. Tapi kalau di sini contohnya kalau jika menemukan bahwa terdapat lebih banyak siswa di bidang seni daripada sains, ini kan mata pelajaran GCSE itu apa ya? Aku kurang tahu. Jadi ada pendapat lain bahwa kalau ia menemukan lebih banyak siswa di bidang seni daripada sains, itu memutuskan untuk memilih sampel bertingkat yang tidak proporsional untuk menentukan ukuran sampel bahwa siswa sains ini datanya bermakna. Kemudian peneliti ini merencanakan sampel ini. Itu sih, Mem. Saya kurang paham secara ini. Bahasanya terlalu ilmiah, jadi nggak bisa mendeskripsikan. Jadi mohon Mbak Dea mungkin mau bisa membantu mendefinisikan ini atau Mbak Vicky mau memberikan gambaran yang simpel. Mbak Dia dulu silahkan. Monggo. Ya. Sampel acak bertingkat itu stratified bukan sih? Iya, yang sampel acak bertingkat itu stratified. Kalau yang tidak proporsional itu, jadi misalnya yang contohnya dari Ririn tadi itu misalnya ada anak IPA dan IPS. Ternyata anak IPA-nya itu lebih banyak, jadi populasi dari anak IPA-nya ini ditingkatkan lagi. Jadi kan tidak proporsional, tidak sama jumlahnya dengan yang IPS. Ya, ya. Jadi Ya, ini saya hanya menambahkan teman-teman dari yang punyanya teman-teman ya. Saya ilustrasikan berdasarkan gambar. You can stop share. Nah, saya tambahkan berdasarkan gambar agar lebih mudah. Tak tunjukkan gambar. Sudah kelihatan kan?
Kelihatan? Ini yang dinamakan dengan jadi itu populasinya itu perhatikan ini ya. Ini biru 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 ya. Itu istilahnya karakternya yang sama, share karakteristik yang sama. Jadi dia pakai biru biru biru. Kemudian ada yang pakai hijau 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 ya. Kemudian ada yang pakai pink pink pink. Kemudian ada yang pakai merah dan merah dan merah. Ini tuh sudah selalu mereka memiliki karakter yang sama, karakter yang sama, karakter yang sama, karakter yang sama. Kemudian dari karakter yang sama itu enggak apa-apa diambil satu-satu saja. Misalkan ini satu, satu, ini satu, diajak tapi ah, ini satu, ini tiga. Loh, mem kok tiga? Ya itu namanya ajak juga. Tapi dia sebagian dari yang sudah dikelompokkan. Nah gitu loh. Bagian dari yang sudah dikelompokkan. Kemudian pink ini sekitar nomor dua yang dipilihkan. Kemudian ini yang merah adalah nomor satu. The population is divided into subgroups of members who share some characteristics. Jadi kenapa dibuat hijau biru itu adalah menunjukkan mereka memiliki karakteristik yang sama. Kalau misalkan tadi IPA IPS-nya tadi ya, IPA IPS-nya itu memiliki tidak proporsional, tidak memiliki antara IPS dan IPA. IPS dan katakan tadi ya IPS dan IPA, IPA-nya lebih banyak. IPA-nya ini distratified lagi gitu. Sehingga akan menjadi dia equal allocation atau equal numbers from each strata are selected. Proportionate sampling or proportional allocation, each group is represented in the sample in the same proportion as it exists in the populations. Dengan kata lain, meskipun dia terlihat tidak proporsional tadi misalkan tuh mem, biru ini Pak ya, hijau ini PS. Biru ini ternyata lebih banyak. Nah, ini tuh bisa dibagi, diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang mereka miliki, Mbak. Misalkan nih, saya nggak tahu penggolongan IPA IPS ya. Kalau IPS ini geografi dan antropologi. Apakah mereka ini berdua ini ada. Oh ternyata imbang, Mem. Oh berdasarkan nih, misalkan itu berdasarkan cewek cowoknya. Oh menjadikan dia imbang. Ya, nggak apa-apa. Sehingga nantinya pengambilannya itu akan menjadi equal, menjadi proporsional. Itu komentar saya terkait dengan yang IPA IPS tadi. Kalau misalkan menemukan seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan IPA-nya lebih banyak, ya sudah. Berarti kan ini kan stratified sampling itu intinya adalah ini loh. Share some characteristics and then members of each stratum are randomly selected. Jadi dia itu harus memiliki karakteristik yang sama. Katakanlah yang IPA tadi terlalu gede, ya dibagi aja menjadi tiga, misalkan seperti itu. Jomplang mem yang satu itu ini, yang satu ini, yang satu ini. Ya enggak apa-apa. Dibagi dua itu maksudnya berbagi berdasarkan karakteristik yang menjadikan dia itu eh, apa ya lebih-lebih. Anda itu memiliki justifikasi eh, untuk menentuan sampel tersebut. Bisa dipahami teman-teman? Halo? Teman-teman bisa dipahami? Itu yang dimaksud dengan stratified sample tadi. Jadi makanya lebih enak kalau kita pakai contoh gitu loh. Oh ada ini dan ada ini. Oke, sebenarnya ini kuantitatif dan kualitatif ataupun itu termasuk mixed method kan tidak apa namanya diintegrasikan. Nah sekarang saya punya satu kasus Mbak Mas. Bentar ya saya tekan. Ini ya sebentar. Hmm.
Saya sharekan. Tar. Terlihat ya? Sudah terlihat? Baik. Design a study to research this topic. Determine the population and sampling. Saya kasih waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit, kemudian Anda bicarakan individual, nanti Anda mau menentukannya seperti apa untuk study research. Nah, research studinya seperti apa, determine the populationnya seperti apa, sampelnya seperti apa. Bisa dipahami teman-teman? Ini adalah contoh kasus, ada fenomena seperti ini. Yang harus Anda lakukan adalah design a study to research. Istilahnya di design study design. Kemudian yang kedua adalah determine the population and sampling. Oke, individual silakan nanti kerjakan dalam waktu 20 menit dan come up with the discussions to all of you today. Ini hubungannya dengan second language acquisition, kemudian hubungannya dengan language proficiency dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan ada teman-teman atau gini teman-teman, atau Anda punya suatu fenomena dan suatu problematika yang sudah Anda punyai, kemudian Anda sudah bisa mendesain study design, Anda sudah bisa memulai design the study and also the population and sampling, monggo. Tapi saya sarankan kalau masih bingung dengan yang punya Anda, boleh menggunakan ini. Ya, silakan. Beberapa student dari Turki dan juga asli dari Irlandia. Ada lagi, Mbak? Halo, Mbak Diksi, terima kasih atas responnya. Iya, Ma'am. Oke. Kalau dibuat research questions atau tadi kan hanya gini, peneliti ingin meneliti kemahiran bahasa Inggris. Ingin meneliti kemahiran bahasa Inggris, ya. Itu nantinya mau dikemanakan? Kualitatif atau kuantitatif atau gimana? Kenapa? Ya, Ilham. Kenapa Anda mau mengatakan kuantitatif? Kalau kuantitatif, jadi kuantitatif itu dia harus ada statistical analysisnya, kemudian ada, saya sering mengatakan kepada mahasiswa, mengetahui rata-rata, mengetahui frekuensi itu tidak harus bisa dikatakan murni kuantitatif, bergantung kepada lagi tujuannya. Nah, ini tujuannya hanya ingin meneliti kemahiran. Ada yang bilang mixed methods. Oke, jadi Mbak Diksi tadi, jadi dia bilang populasinya adalah seluruh student di Ireland, dan kemudian samplingnya adalah, tadi cara pengambilan samplingnya dia di kotak-kotakkan, alias cluster atau stratified itu Mbak, kalau menurut Mbak Diksi tadi. Cluster, Ma'am. Cluster. Sekarang saya memberikan ke Mas Ilham. Silakan Ilham. Baik, Mem. Saya agak berbeda sedikit, Mem, dengan pandangannya Mem sama Mbak Diksi. Karena dari yang saya pahami, probability sampling itu kan dia secara umum memberikan kebebasan kepada si peneliti untuk memilih, bukan memilih, tapi secara umum untuk mengikut sertakan semua apalagi populasi yang dia bisa jadikan sebagai sampel seperti itu tanpa adanya kriteria-kriteria tertentu. Namun kan di sini kita lihat bahwa yang akan dia teliti itu adalah beberapa students dari Turki yang melakukan pertukaran pelajar di Irlandia ya. Jadi saya rasa ini mungkin ada kaitannya dengan non probability sampling. Artinya kayak tertutup gitu. Hanya
orang-orang student-student tertentu saja yang bisa diikut sertakan sebagai sampling ini, yakni students yang berasal dari Turki dan telah menjalani 6 bulan pertukaran pelajar di Irlandia. Kemudian kenapa saya mengatakan bahwa ini lebih ke arah kuantitatif, karena di sini nanti mungkin akan ada dilaksanakan kayak pretest sama posttest. Jadi pretest itu kayak mengukur seberapa eh, eh, apa ya tingkatan kualitas kemampuan bahasa Inggris mereka sebelum mereka study abroad ke Irlandia sebelum 6 bulan itu. Kemudian setelah 6 bulan diadakan lagi post test, ya kemahiran mereka itu bertambah seberapa jauh gitu kualitas kemahiran mereka. Kemudian Kuantitatif. Oke, lanjutkan. Saya oh ya, take notes di sini. Silakan lanjutkan, Mas Ilham. oh ya men. Kemudian untuk learner motivation effects gain ini dia furthermore you want to understand. Jadi peneliti itu caranya peneliti untuk bisa memahami kayak bagaimana sih learner motivasinya itu bisa bertambah ketika pasca mengikuti program pertukaran pelajar ini. Saya rasa mungkin ini bisa dilakukan dengan cara questionnaire. Jadi questionnaire-nya itu close-ended question, jadi menggunakan kayak skala Likert gitu. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan di situ. Misalkan saya sangat antusias belajar bahasa Inggris ketika saya berada di Irlandia, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, kayak seperti itu, men. Saya pribadi seperti itu, men. Terima kasih. Saya dengarkan 3 dulu, nanti saya korek komentar apakah dari 3 pola ini memberikan pola yang sama dalam hal menjawabnya. Baik, lanjut lagi ke Mbak Restu. Silahkan Mbak Restu. Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Kebetulan untuk soal yang diberikan Mem Vicky ini, saya tadi siang barusan baca ini, Mem, artikel yang mirip ini. Jadi saya sedikit mencontoh dari artikel yang saya baca. Untuk yang artikel saya baca itu siswanya adalah siswa Korea yang study abroad juga, cuma di sini kan orang Turki. Jadi saya merasa untuk sampel yang paling cocok di sini adalah menggunakan ini, Mem. Stratified random sampling, di mana nanti untuk populasi totalnya itu adalah mahasiswa Turki yang mengikuti pertukaran pelajar di Irlandia. Sedangkan untuk random samplingnya ini, stratified-nya ini nanti bisa dibedakan berdasarkan proficiency levelnya, bisa gender dan juga ages-nya. Kemudian untuk kenapa saya mengatakan untuk mixed method yang digunakan, karena di sini tadi tujuannya adalah untuk melihat proficiency gains dalam reading, listening, writing, speaking, dan juga vocabulary knowledge. Ini nanti bisa menggunakan pretest dan juga post-test. Sedangkan kenapa saya menggunakan yang mix, itu nanti untuk mengukur motivation-nya bisa menggunakan interview kepada si sampelnya itu tadi, Mem. Seperti itu. Jadi jatuhnya lebih ke mixed method itu tadi. Kalau Ada menurut sih. saya. Ketika dalam menjelaskannya itu ternyata sama dalam pelaksanaannya di punyanya Mas siapa itu tadi? Mas siapa ini? Mas Ilham. Ilham. Tapi sebenarnya sama cara penjelasannya sama, tapi keluarnya itu kok berbeda kuantitatif sama mixed methods. Saya tadi ada kunci, ada pretest dan post-test, kemudian ada questionnaire untuk mengetahui learning motivations. Sebelum saya bertanya lagi, satu kesempatan sebelum saya memberikan komentar dan meminta Anda untuk memikirkanlah lagi. Oke, coba Mbak atau Mas ya tadi sudah ini Mbak Fitria Imamah. Mbak Fitria? Ya, Mem. Ya, silakan berikan pendapat Anda, jawaban Anda seperti apa? Sebenarnya saya masih sangat bingung sekali, tapi cuma dalam hal kalau populasinya sama dengan yang Mbak Diksi dan juga Mas Ilham tadi. Kemudian untuk sampelnya itu ke kuasi random itu, Mem. Jadi yang ada di pikiran saya itu mungkin saya nggak kenal dengan semuanya, jadi saya perlu database di situ terkait mahasiswa-mahasiswa Turki itu. Jadi nanti saya buat pemilihan kayak semisal itu kelipatan dari nomor mereka dari database tiga, berarti urutan 3, 6, 9 itu yang akan saya ambil. Itu, Mem.
Terus Oke, untuk itu kan metodenya, itunya, itu kan sebenarnya untuk cara pengambilannya ya, cara pengambilannya oke, terhadap sampelnya, bahwa Anda oke, akan menggunakan quasi random data, quasi, iya kan? Kemudian Anda oke. dari database berikan, sebentar. Jadi kalau misalkan Anda tadi meneruskan apa namanya database, kemudian ada kelipatan penentuan kelipatan seperti itu. Oke, Oke. dan terus kemudian metodenya kenapa Mbak? Metodenya masih bingung baik untuk memilih. Bingung, bingung. Tapi kok sudah menentukan ini cara samplingnya, metodenya bingung. Iya karena Dari pola eh pikirnya kayak flashback gitu berarti. eh, Lah, dirimu sudah bisa menentukan cara pengambilan samplingnya, tapi metode gak paham lah. Piye? Berarti dirimu kayak flashback. iya saya kan Hmm. mengikuti ini tadi yang urutan di PPT itu loh Mem. Yang pertama tujuan, saya sudah buat tujuannya Nah, tadi kan mari untuk kita bahas di ya teman-teman. Untuk yang tadi kan sudah memberikan, ini kan tadi sudah yang memberikan pendapat adalah Mbak Diksi, Mas Ilham, kemudian ada Mbak Restu, kemudian ada Mbak ini saya tadi panggil Fitria Imamaya. Ifat ini tah. Yang mana tadi yang Fitria Imama atau tadi yang saya panggil itu Iya, Mbak Fitri, Mem. Mbak Fitri ya? Enggak, Mbak Fitri itu. Baik. Kemudian di sini adalah nanti ya kan semoga bisa tercover semuanya. Satu teman-teman, satu. Anda itu harus bisa menentukan apa yang namanya tujuan. Kalau namanya adalah ingin meneliti kemahiran bahasa Inggris lu itu sangat luas. Very broad sense. Ingin meneliti lah ya, meneliti kemahiran itu apa? Yang kamu teliti kemahiran itu apa? Gitu loh. Jadi harus Anda tentukan tujuannya itu apa, teman-teman. Ini keterangannya. Anda dilihat di sini adalah imagine a conducting second language acquisitions during a study. A participant based on Turkey are doing. Saya rasa tadi populasinya ada sudah betul. Kalau Anda bilang adalah semua mahasiswa yang ada di apa ya? Ini tadi loh siapa yang bilang bahwa mereka harus yang berada di Ireland, gitu kan? Kemudian dari Turki ya tadi ya, misalkan tadi. Artinya saya based in are doing a 6 month study abroad in Ireland. Jadi Anda itu tertariknya kepada orang yang ini tau. You are interested, ini masih terlalu panjang. Apa maksudnya terlalu bisa dijadikan discovering the language proficiency gains in English in terms of reading, writing, speaking. Ada tadi bisa bilang proficiency, post-test, dan test. Tujuannya sebenarnya apa? Sehingga Anda itu bisa menentukan itu metodenya pakai mix atau pakai kuali atau pakai kuanti. Teman-teman, ketika hanya pretest dan post-test. Oh, pretestnya sak mini, pretestnya segini, dan post-testnya segini. Itu masih belum kuanti. Itu kuali, karena Anda diper. Tapi tergantung tujuannya tadi. Kalau Anda hanya menggambarkan saja, post-test dan pretest itu hanya tujuannya menggambarkan. Itu masih kuali, teman-teman. Bukan mix. Anda tadi mana? Ini. Anda kuesioner. Kalau kuesionernya ini itu skala, berarti Anda apa yang Anda ingin ketahui gitu. Seberapa dalam? Bagaimana Anda menerjemah itu sehingga angka itu menjadikan kuantitatif? Itu menjadi permasalahan. Karena kalau misalkan hanya kuesioner, kalau ditarik dari learner motivations, itu masih kuali juga. Gitu loh. Ini saya gali ya. Ingat ya, ini ada proficiency, language proficiency. Language proficiency-nya ada berapa di situ? Ada reading,
writing, speaking, listening, plus vocabulary. Berarti ada berapa? 5 tuh. Kemudian ternyata itu adalah di balik itu apakah ini loh teman-teman, key-nya itu ini sebenarnya. Nah ini loh, kalau ini dikerjakan, ini dikerjakan, berarti harus mencari apa teman? Ini variabel 1, ini variabel 2. Berarti itu nantinya kemana? Berarti kan tergantung apa? Tujuannya lagi. Berarti ada tujuannya. Karena ini, furthermore you want to understand. Ini dari this case-nya. Furthermore you want to understand if learner motivation. Jawabannya Mbak Restu tadi itu benar. Mix. Tapi ketika diterangkan loh, diterangkannya sama kok. Sama dengan siapa? Sama dengan Ilham. Sehingga misalkan itu learner motivation itu di apa itu namanya? Di learner motivation itu dihubungkan dengan learner motivation itu diberikan kuesioner ya, kuesioner. Interview, Mem. Interview sama. Interview dan kuesioner itu sama. Kalau interview kan akan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Nah, ternyata penjelasannya kan interview ada kuesioner, kemudian itu kalaupun dalam penjelasan tadi yang saya nggak tahu, saya tangkap itu masih kualitatif teman-teman, karena masih Anda itu, nah ini kan begini, langkahnya itu sebenarnya begini teman-teman. Jadi itu Anda harus menentukan tujuannya dulu. Nah, tujuannya itu adalah bisa sama dengan diganti dengan eh apa aims toh atau RQ. Sebenarnya itu tujuan itu adalah research questions loh. Kemudian apa juga dengan aims alias objectives alias objektifnya. Nah, ini yang harus Anda tentukan. Dibuat dulu. Kalau misalkan berapa method, mixed method berarti ada berapa tujuan. Nah, itu yang harus ditentukan terlebih dahulu. Makanya slide nomor 12 itu kan nomor 1 apa teman-teman? Tujuan loh. Betul, karena tujuan itu nanti akan menjadikan dia itu pakai method mix atau quali atau quanti. Silahkan direvisi, nanti saya akan balik 5 menit lagi. Saya tidak off kan, 5 menit lagi akan saya panggil. Tujuannya apa sebenarnya? Jadikan tujuannya adalah gitu. Hati-hati dengan pemilihan kata kerja. Ketika Anda menuliskan dalam research question, dalam satu paper ataupun dalam satu thesis, kalau itu dituliskan ingin meneliti kemahiran bahasa Inggris, langsung dicoret. Karena itu tuh belum spesifik. Ya ingin mengetahui kemahiran. Sama ingin mengetahui lah, untuk meneliti lah kemahiran bahasa Inggris itu masih dicoret. Jadi penentuan kata kerja yang Anda gunakan itu akan menjadikan tujuan itu, oh ini gitu. Seperti itu. Nah, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menentukan tujuan. Yang kedua adalah, oh dengan tujuan ini berarti saya butuh ini dan ini. Kemudian menentukan population and samplingnya. Seperti itu, 5 menit tolong direvisi and I will be back kepada mahasiswa yang berbeda ya. Silakan. Langkahnya ini ya teman-teman ya. Ini kemudian Anda baru bisa menentukan population-nya and sampling. Tadi and samplingnya gini teman-teman, monggo. Jadi Anda harus menentukan apa? Tujuan. Dari case seperti ini ada berapa tujuan kira-kira? Anda harus tentukan. Ya, itu yang menjadi dalam key dalam menjawab bagaimana kita berpikir anunya dulu apa namanya logical flow-nya seperti itu. Oke, 5 menit dari sekarang silahkan. Nanti saya panggil mahasiswanya untuk menyampaikan pendapatnya. Mahasiswa Kenapa? Gak dengar, Mbak? Mengetahui? mengetahui, udah kedengeran belum, Mem ya? Ya, mengetahui apa? Mengetahui skor post-test dan pretest mahasiswa Turki yang ada di Irlandia dengan masa studi 6 bulan. Jadi awalnya adalah mengetahui skor post-test, pretest dan post-test. Iya, dari keempat
language proficiency itu. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk menggali seberapa besar pengaruh language proficiency dalam motivasi mahasiswa Turki itu kayak menggain vocabulary-nya. Lalu saya tadi udah nulis ini sih Ma'am, populasinya kalau bisa diandaikan populasinya nanti 1.000 mahasiswa dan nanti saya bagi jadi 4 language proficiency dan mahasiswanya yaitu yang listening 250, writingnya masing-masing 250 di antara listening, writing, speaking, dan reading. Lalu untuk mengetahui motivasinya, saya masih sependapat dengan Mbak Restu sebelum nanti berubah ya Mbak Restu untuk mengetahui motivasinya itu dengan cara interview seperti itu Mem. Terima kasih. Untuk Oke. mengetahui sampelnya itu nanti pakai sampel acak bertingkat Mem. Jadi dibagi rata dari 1.000 dibagi 4 jadi masing-masing 250. Minggu depan kan dengan saya ya, ini kedengaran suara adzan. Minggu depan saya rasa saya tidak akan menghabiskan sampai jam maghrib karena tidak mau maghrib itu biasanya kepingin dor buka gitu ya. Jadi saya rasa saya akan ini kan jam 17.48. Saya rasa karena minggu depan adalah bersama saya lagi. Jadi iya kalau nggak salah berdasarkan itu bisa sama saya lagi. Jadi saya akan bubarkan kelas jam 17.45. Seperti itu ya 17.45 sehingga ada persiapan ya apa ya 11.45 untuk makan sebelum apa namanya pas sehingga maghrib itu Anda tidak perlu telat untuk membatalkan puasanya. Saya rasa pasti minggu depan sudah puasa, baik itu Senin atau Selasa. Itu intermezzo terkait karena saya sekarang mendengarkan azan. Baik, terima kasih. Saya akan mengambil keyword satu yang sangat-sangat membantu teman-teman. Kenapa itu adalah mix? Yaitu tadi sebut dari Mbak Jihan dari nomor 2. Berarti tujuanmu itu ada berapa Mbak? 3 atau 2? Nah, yang nomor 3 itu mau ketahui motivasiku. Gak dihitung kah? Ya, jadi yang pertama adalah untuk mengetahui skor pretest dan posttest sampai panjang. Yang kedua, menggali pengaruh tadi ya. Seberapa besar ini multi dan yang ketiga adalah motivasi mem. Nah, itu tadi mengetahui motivasi gitu kah? Gak apa-apa, enggak masalah sebenarnya. Lihat ya, banyaknya tujuan itu akan menentukan metode kalian juga. Dan ketika RRQ itu disebut, pasti akan menjadikan 3 harus riset juga. Kuncinya tadi saya pegang dari Mbak Jihan ada pengaruh, ya, pengaruh. Kemudian dia ada kaitannya dengan, ya pengaruh tadi ya, pengaruh. Ini hubungannya dengan jawabannya Mbak Restu tadi. Oke, saya coba. Siapa yang mau sukarelawan mau jawab lagi? Share your thoughts. Saya boleh, Mem. Oke, gimana Dimas? Kalau saya nangkepnya tujuannya itu malah untuk memahami, ini menurut saya, Mem, untuk memahami bagaimana eh, program belajar bahasa Inggris itu, bagaimana cara apa meningkatkan program bahasa Inggris itu, baik itu apa ya, kayak seperti ya 4 keterampilan berbahasa mungkin ya, bagi peserta atau bagi peserta didik atau siswa yang berasal dari Turki itu tujuannya. Ya, itu sebenarnya karena berkaitan dengan bahasa tadi aku sih bahasa kedua tadi. Pertanyaan saya ya.
Ini kan tadi tujuanmu ada berapa, Mas? Satu, mem itu. Nah, satu. Untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan profisiensi bahasa Inggris. Kamu metodenya pakai apa? Untuk menjawab pertanyaanmu itu tadi, kamu nanti pakai metode apa? Untuk mengetahui itu loh. Caramu untuk menjawab. Oke. Caramu menjawab itu pakai metode apa? Kalau tujuanmu seperti itu. Untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan profisiensi bahasa Inggris. Terus metodemu mau pakai apa? Sekarang saya tanya. Oh ya. Ya, mem, salah. Oke. Nah, berarti kan bingung tuh. Berarti ada sesuatu yang kamu tidak tahu. Berarti itu, iya aku kok nggak ya apa caranya. Berarti itu bukan tujuanmu sebenarnya. Itu yang saya maksud. Jadi makanya tujuan itu menentukan teman-teman. Ya, tapi good job. Sudah satu tok tah, nggak ada dua tah. Dimas. Satu, mem. Coba satu sih, mem. Oke, Belum nyoba satu. ngulik-ngulik lagi. Ada yang ada yang lain teman-teman. Silakan. Siapa yang sudah? Monggo di-sharekan dulu. Eh, Dia, silakan dia. Ya, kalau dari saya itu tujuannya untuk mengetahui perkembangan profisiensinya. Yang kedua itu korelasi antara motivasi dan perkembangan profisiensi dari partisipan. Yang pertama tadi untuk mengetahui Perkembangan profisiensi. untuk mengetahui perkembangan Efisiensi. Maksudnya nanti jadi metodenya itu ada pretest dan post test. untuk mengetahui perkembangan eh, profisiensi profisiensi bahasa gitu kah? Iya, Oke, untuk mengetahui perkembangan profisiensi bahasa. Terus yang kedua adalah terus korelasi antara motivasi dan perkembangan profisiensi bahasanya. korelasi antara apa? Antara motivation, Apa, Mbak? antara motivasi, Antara motivasi motivasi dan language proficiency. untuk yang satu Anda melakukannya dengan pretest dan post-test. Ya, Oke. Nomor dua, Anda melakukan apa? Kalau yang ditahui adalah motivasi. Korelasi antara motivasi dan language proficiency. Anda melakukan apa? pakai yang korelasi koefisien itu yang Oke, korelasi koefisien. Motivasi diukurnya dengan apa? kalau dari kuesioner itu bisa atau enggak ya, Mas? Kalau Hah? saya mikirnya dari kuesionernya itu yang Likert scale. Likert scale. Berapa sampai berapa yang menunjukkan motivasi? Berarti Likert scale-nya apakah nantinya menunjukkan semakin tinggi, berarti dia semakin nilainya 5, semakin tinggi motivasinya, seperti itu kah? Iya, begitu. Begitu. Nah, Iya. berarti Anda itu kurang satu lagi. Jadi sebelum ke korelasi, teman-teman, sebelum ke korelasi harus tahu apa, teman-teman? Motivasi dulu. Jadi research question-nya itu ada 3 sebenarnya. Betul kalau Anda mengatakan untuk mengetahui language proficiency, perkembangan language proficiency. Nah, kalau perkembangan language proficiency berarti Anda akan memberikan treatment. Sehingga ada perbedaan pre dan post. Kalau itu perkembangan. Seperti itu. Nah, kalau primer dan gitu, kalau misalkan mau perkembangan loh ya, berarti Anda ngasih treatment. Treatment ada pre dan ada post test, terus dibanding ngono kan? Kan itu kan seperti itu. Itu yang menjadi eh, antara pretest dan post testnya. Yang kedua, saya setuju kalau misalkan Anda mau mengatakan sama tadi yang saya ngasih tahu tadi Jihan, pengaruh adalah untuk mengetahui pengaruh apa namanya, untuk mengetahui apakah ada pengaruh, apakah ada korelasi antara motivasi dan language proficiency gains. Kalau language proficiency gains itu pasti dalam bentuk angka, post test toh, ya toh.
post testnya nilainya ini. Nah, tapi kalau motivasi pertanyaan saya dalam bentuk angka apa tidak? Nah, berarti sebelum ke pertanyaan tadi, berarti Anda butuh apa yang namanya apa? Pertanyaan kedua yang hubungannya dengan motivasi untuk mendalami, mendaftar faktor-faktor, yang faktor-faktor tadi ada yang menuliskan faktor-faktor siapa tadi ya? Faktor-faktor yang ya, yang faktor-faktor yang mendasari orang itu belajar atau yang mendasari orang itu ingin meningkatkan profesiensinya seperti itu. Jadi harus ada motivasi dulu baru korelasi. Baru motivasinya itu baru dalam bentuk angka sehingga nantinya angka bisa itu. Karena korelasi pasti ada angkanya dulu baru Anda hitung. Itu baru kuantitatif, teman-teman. Yang Mbak Restu tadi itu kurang kurang masuk 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 gitu loh maksud saya tuh kurang masuk kurang masuk kurang masuk makanya loh ini sudah benar karena tujuannya tadi belum ditentukan jadi apapun case-nya harus ditentukan tujuannya dulu teman-teman ya. Nah, ini masih ada belum belum sempurna kan? Tapi kita sudah bisa mengerucut. Mbak Bete Leoni silahkan. Mbak, monggo. Kalau saya sendiri ada dua, Mem. Yang pertama, explore the learning motivation. Sama explore the learning experience-nya. Jadi, dari motivation-nya tersebut kita bisa mengetahui bagaimana pengalaman belajar yang diterima dari apa namanya tadi yang dari Turki tadi loh, Mem. Oke. Melalui Berarti ada dua yang pertanyaan pertama ya dirimu ya. Ya, Oke. Yang pertama adalah learner motivations, yang kedua adalah learning experience. Tanya saya, kalau learning motivations itu nanti caramu pakai metode apa? Yang pertama pakai questionnaire, Mem. Questionnaire. Questionnaire-nya seperti apa? Close ended, open atau apa gimana? Ya kan kayak gitu kan? Yang pertanyaan kedua sekarang ya, pertanyaan kedua. Pakai metode apa yang kedua? Cara untuk menjawab nomor dua. Questionnaire lagi. Bukan. Kalau yang kedua random sampling kemudian dilakukan interview, Mem. Oke, berarti penelitianmu itu penelitian termasuk sudah didesain apa? Kuanti, kuali, atau mix? Kuali. Nah, kalau arahnya ke sana, teman-teman, Anda tidak perlu menghitung, tidak apa-apa. Benar, tapi tergantung pada research questions-nya. Kalau Anda bilang kuali, nggak apa-apa. Karena memang pertanyaannya seperti itu. To determine, to identify, kalau explore itu kayaknya kurang lebih ini ya, lebih kurang spesifik. Tadi ada to explore, to determine, atau misalnya menentukan, to identify, atau to have, apa ya istilahnya itu. Ada kok terminologi. To discover. To discover itu sama dengan explore To ya. discover. To examine. Examine itu kalau ada mau ada ujian-ujiannya. Jadi ada dua. Maksud saya gini, jadi PR-nya adalah bagaimana menentukan kata kerja tadi ya, kata kerja untuk tujuannya. Yang kedua adalah yang disebutkan Mbak Leoni tadi, itu sudah betul kalau misalkan Anda mengatakan dua saya kuali. Anda mengarahkannya ke kuali, tidak apa-apa, karena tujuan Anda menentukannya pakai, tadi kan sudah menentukan dua tujuan. Mau mengetahui to identify learner motivations behind the language proficiency of the students, bla 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 seperti itu kan. Yang kedua adalah learning experience. Berarti kalau learning experience berarti Anda itu go deeper dengan questionnaire plus interview. Nah, interviewnya nanti didesain juga. Berarti ini ada kualitatif. Ya iya, ada kualitatif karena dia tidak akan karena dia jadi yang Mbak Bete Leoni ini tidak terjebak dengan yang perkataan ini. Saya sharekan ya. Mbak Bete Leoni itu tidak terjebak dengan you understand further learner motivation package. Jadi dia tidak mau mengerjakan ini. Tidak mau mengerjakan ini.
Ya wes, enggak apa-apa. Enggak mau, dia enggak melihat ini, wes, enggak ngurus saya gitu, enggak peduli saya. Dia enggak apa-apa. Kalau kamu peduli ini, mau tidak mau kuanti, teman-teman. Yaitu dengan korelasi. Itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Tadi kan sudah ada pengaruh, kemudian seperti itu ya toh. Kemudian ada pengaruh. Samplingnya adalah mereka mahasiswa ini karena dia study abroad program. Second language dia tidak ada ininya, tidak ada umurnya. Jadi adalah ini yang 6 months study abroad di Ireland, tapi dia dari Turki. Berapapun itu, suppose kalau data mengatakan dia adalah di Ireland itu, kalau misalkan di Ireland itu ada yang dari Turki ada 300, berarti itu 300 sampelmu. Apa populasimu? Gitu. Kalau misalkan 1000, tergantung datanya. Kalau datanya memang 1000 itu adalah populasinya. Mem, sampelnya gimana? Terserah, Ireland ini kan negara tuh. Ireland itu negara. Anda mau mengarahkannya kepada apa? Kalau learning experience, apakah di dalam teorinya nantinya, learning experience kan tadi misalkan Mbak Betulian ini, learning experience ya. Apakah kota itu akan mempengaruhi di mana dia berada itu? Ya kan? Kota ini, kota ini, kota ini. Kalau misalkan itu kotanya adalah experience-nya itu ternyata itu kota besar, berarti mbaknya sampelnya hanya kepada kota besar yang memiliki kriteria-kriteria yang Anda tentukan. Gitu. Berarti apa? Purposif dia. Jatuhnya purposif. Karena tadi itu apa? Pengen tahu learning experience. Nah, cara hubungannya exposure terhadap lingkungannya. Semakin banyak kota di mana banyak international students itu, nah ternyata international studentnya ada di kota ini, kota ini, kota ini. Berarti Anda ambil sampelnya dari kota A, B, C, D. Boleh. Karena apa? Balik lagi ke tujuannya, yaitu learning experience. Berarti Mbak itu enggak akan mau, nggak terjebak dengan furthermore, I don't want to understand, man. Ya sudah. Nggak apa-apa. Tapi kan Anda sudah tepat. Anda harus menentukan tujuannya. Itu kenapa tujuan itu menentukan, teman-teman. Itu yang saya tunggu-tunggu. Bisa dipahami kah, teman-teman? Apapun fenomenanya, problematikanya, itu harus Anda temukan. Maunya Anda itu mau apa, sehingga Anda bisa menentukan approach-nya. Itu yang dimaksud dengan kalau sudah menentukan tujuan, berarti Mbak itu nggak bakal kuanti loh, learning experience sama motivations kok. Nggak bakal kuanti dia. Tapi kalau yang ini, bagi mereka yang tadi learning motivation sama effects, ya jelas kuanti. Karena apa? Korelasi. Gimana, Mem? Ini ada dalam bentuk angka. Motivation dalam bentuk angka. Gains ini kan angka pastinya ya. Gains itu dalam bentuk angka gitu kan. Motivation dalam bentuk angka. Jadi angka ketemu angka dicari korelasinya. Nah, itu harus Anda jelaskan. Melalui apa? Melalui kuesioner, melalui interview. Kamu tuh kok bisa bagus sih? Kayak gitu-gitu. Kamu belajarnya berapa jam? Gitu. Kamu fokusnya kemana? Fokus belajarnya ke speaking kah? Kayak gitu. Itu yang dinamakan mixed method. Ya. Jadi kalau yang tadi misalkan balik lagi yang ilham. Ilham itu kalau ke cara penjelasan seperti itu, dia kuali. Yang jihan, kalau mengarahkan tadi pengaruh, itu kuanti. Gitu. Ya, sekali sudah ada pengaruh, kemudian about analysis, kemudian interrelationship dan lain sebagainya, itu baru kuantitatif. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Jadi populasinya tadi bergantung pada datanya, ya toh, nah, samplingnya ya mau dikemanakan, enggak apa-apa. Oh ternyata samplingnya saya itu enggak besar kok, hanya ada 20. Kalau misalkan itu semuanya, loh mem, saya ambil, misalkan nih, ya, saya ambil 2 aja boleh mem, 5 aja boleh. Berarti apa? Case study dia, gitu kan? Case study, kalau ambilnya 5 saja. Dengan 5 ini memiliki anak yang sama, dengan karakteristik yang sama, case study-nya hanya ada anak 5. Jangan seperti itu. Paham teman-teman? Mau dikemanakannya? Jadi Anda kan sudah saya kasih PR untuk fenomena toh. Permasalahan itu loh. Kalau mau didiskusikan saya punya permasalahan ini dan sudah ada research question-nya monggo mau diskusikan silakan. Sehingga nanti Anda bisa mendesain oh ini arahnya butuh metode ini dan metode ini. Seperti itu teman-teman. Ya. Nanti makanya kalau dari ini teman-teman, dari apa namanya?
Hmm. Dari silabusnya, itu memang Anda kan baru desain planning linguistic project kan nomor 13 tuh. Jauh. Saran saya sudah mulai dari sekarang. Metodenya itu kan sudah dapat. Tinggal kita nanti, ini kan tinggal nanti spesifikasinya untuk pendekatannya mau pakai apa gitu loh, multivariate. Nah, ini kan statistik ini. Multivariate ini statistik ini kan. Multivariate itu korelasi itu loh, teman-teman. Ya toh? Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman. Jadi PR yang sekarang itu, meskipun jauh, sudah bisa nyicil dari sekarang. Maaf. Mulai dari yang dulu-dulu 2 minggu yang lalu ketika saya bilang, silahkan ambil fenomenanya dan identify the issues, the problems, teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman. Bingung kah? Jadi seperti itu ya cara bagaimana kita membuat suatu bukan fenomena ya, bagaimana kita mendesain research-nya kita untuk ke depannya. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya, oh iya Mbak Restu, Mem, silakan. ini Mem. Untuk UAS-nya itu kita Kecil sekali. ya, That. oh ya, sudah Mem. Karena headset saya lepas, Oh, jadinya kecil. Monggo Mbak, silakan. ya, untuk UAS-nya ini kita nanti untuk artikelnya ini artikel yang sudah jadi, yang siap dipublish kalau mau publish, atau ini Mem, proposal mentah seperti itu Mem untuk UAS-nya. Kayaknya lebih baiknya itu kayak lengkap deh Mbak. Soalnya kemarin katanya ini ya Mem ya, info Bu Laili itu proposal mentah karena nantinya bisa dipakai untuk semester selanjutnya yang masuk ke seminar itu Mem. Seperti Oh itu. iya, Iya, ya nggak mini apa-apa. proposal, Iya, Mem. mini proposal seperti itu Memang mini Mem. proposal ya. Mini proposal itu kan hanya 1 sampai 3 tuh. Iya kan? Mini proposal itu Iya, kan sampai method toh. iya Dan betul. tahu highlight satu aja data yang misalkan contoh datanya itu yang di apa itu namanya mau dibahas. Iya, saya tidak apa-apa kalau menurut saya. Kalaupun Anda punya kan gini loh teman-teman, Anda ini kan nantinya juga butuh paper toh, iya kan? Publikasi Iya Mem. pertama toh. Nah, Iya iya. jadi saran saya itu kalau misalkan Anda sudah bisa suatu fenomena dan Anda bisa meneliti dan itu bisa dilakukan, why not gitu. Tapi kalau sampai proposal ya sudah nggak apa-apa. Karena memang bentuknya sampai proposal saja. Oke? Satu lagi Mem. Yuk. Iya, kalau misalkan kita teman-teman ini sudah ada ide, kemudian untuk mau konsultasi ini apakah di jam kuliah atau boleh di luar itu Mem? Saya rasa boleh di luar itu kok, Mbak. Saya. Kalau sama saya boleh di luar jam Berarti itu. menghubungi langsung. Oh iya, menghubungi Mem Vicky Menghubungi langsung untuk dosennya, iya. konsultasi seperti itu Mem. Oh Boleh. iya. Iya Mem. Makasih Mem. Sama-sama. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Ya, Mem izin memastikan kelas untuk selama bulan puasa, apakah akan diadakan secara online atau Oh, saya nanti tanyakan ke Bu Laili ya. Oh ya. Karena saya ini tadi kan juga disuruh untuk menggantikan beliau karena beliaunya tidak bisa hadir karena sakit. Nanti saya akan tanyakan ya, online atau offline. Siap, Mem. Oke, mohon saya nanti diingatkan lagi ya, Mbak. Oke, ada lagi teman-teman? Saya, Mem. Ya, Untuk tips menentukan kata kerja untuk tujuan itu gimana ya, Mem? Apa ada bukunya sendiri atau gimana, Mem? nggak ada baca banyak artikel nanti akan terlihat muncul. Saya juga baca artikel sehingga saya bisa menentukan cara kerja tuh apa gitu. Ya, baca artikelnya nanti ada kelihatan. Jadi itu hubungannya dengan research question ya. Sebenarnya aim, tujuan itu adalah untuk research questionnya. Jadi itu. Good question. And I will answer. Ya banyak baca di artikelnya, Mbak. Ikro. Iya, saya sedang membimbing sekarang. Kelihatan kurang baca, saya bilang ini. Ini kelihatan kurang baca ini. Kalau bacanya komprehensif, nanti ada aja ide yang muncul. Oke, ada lagi pertanyaan, teman-teman? Baik, tidak ada. Cukup sekian. Sampai jumpa minggu depan. Udah. Insya Allah bersama saya ya, dengan saya lagi kalau minggu depan. Nanti saya akan pastikan apakah